Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Dunia Aplikasi. Jadi, kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, cara membuat laporan laba rugi dari Excel. Jadi, kemarin kan kita udah buat laporan persediaan. Ini laporan persediaan, udah pakai rumus VLOOKUP, SUMIF, ya kan? Ini baru masuk, ini udah. Kebetulan biar cepat aku isi nih datanya nih, data penjualan barang masuk sama data barang keluar penjualan kita. Kita mulai dari September kan kemarin kan. Jadi di laporan laba rugi aku udah buat template-nya biar nggak lama-lama, nanti kawan-kawan tinggal screenshot atau apa gitu kan untuk buat template-nya. Jadi ini template-nya, ini template laporan per bulan, laporan pengeluaran dan penjualan per bulan. Jadi ini misalnya kawan-kawan mau buat laporan pengeluaran penjualan untuk bulan berapa? Tadi kita bulan September ya. Ya tadi kita pertama kali usaha di bulan September. Kalau kawan-kawan di bulan 1 Januari buat bulan Januari, tapi kalau bulan September kita karena bulan September kita buat bulan September ya. Oke. Nah setelah itu jadi kawan-kawan bisa buat keterangan harga, unit, sama jumlah. Jadi ini apa nih? Ini namanya total pendapatan. Ini total pendapatan. Total pendapatan yang di persediaan kita, yang di barang keluar. Ini kan pendapatan kita yang kita jual. Total penjualan, total pendapatan. Jadi yang ini laporan pengeluarannya. Jadi penjualan tanggal, ini kita kasih contoh aja. Ini penjualan tanggal berapa kita jual. Kita penjualan tanggal 15 September. Ini dia penjualan tanggal 15 September. Jadi setiap ada penjualan langsung kawan-kawan masuki penjualan 15 September gitu. Penjualan 15 September, harga. Harga ini jadi kawan-kawan kita lihat ya, ini harga kan 5.000. 15 September kita ada buat, nah ini dia di sini, di mos ini sumnya langsung jumlahnya 640 unit. Jadi tinggal buat aja 56.000 terus unitnya 640. Oke, jadi jumlahnya sama dengan harga penjualan dikali sama unit, total unitnya dan 32 juta. Jadi kawan-kawan ini tinggal, ini yang tanda tambah ini tinggal tarik ke bawah. Jadi langsung masuk rumusnya itu. Terus kalau misalnya kawan-kawan tanggal 1, kawan-kawan buat tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sampai sebulan pun bisa. Nanti kawan-kawan tinggal insert aja sih. Ini klik kanan, insert. Klik kanan, insert, bisa. Nah, tinggal tarik. Oke. Terus udah setelah harga kan, terus tanggal berapa lagi ada penjualan. Ini kita kasih contohnya langsung ya. Misalnya tanggal 16 di September ada tanggal 16. Tanggal 16 berapa terjual? Oke. 650. Kok 56.000 kan, maaf ya, salah ya, 65.000 ya. 65.000, oke. 42, oke. Total, terus udah semua nanti kawan-kawan input gitu. Terus ada total pendapatan penjualan. Jadi total pendapatan penjualan ini setelah akhir bulan kita buat. Jadi sama dengan sum selama bulan ini, buka enter, tutup kurung. Nah, berarti bulan ini kita ada menjual 83.800 limpol. Bisa kita cek juga kan kalau mau ngecek. Betul nggak? Ini kan bulan September nih ya. Sampai 12 ya. Bulan September, oke. Nih. Penjualan 83.850. Nah, dapatkan di situ. Baru setelah total pendapatan penjualan, total beban sekarang, total beban pokok penjualan. Nah, inilah harga pokoknya apa? Ini yang barang masuk, yang kita beli barangnya. Nah, kan kita beli barang kemarin. Nah, ini masuk di sini dia. Kita cek ya di barang masuk. Ini barang masuk. Nih, kita ada beli barang 30 September. Nah,
Jadi kita buat pembelian barang tanggal 30. Kalau misalnya kawan-kawan ada misalnya sebulan itu ada 2 kali 3 kali beli ya, tinggal kawan-kawan insert aja, insert, kawan-kawan insert, dah baru tarik aja nih gini. Nah, misalnya nih kawan-kawan belinya tanggal 15 ya kan, terus tanggal 30, yes, salah, nah, kawan-kawan beli tanggal 30. Nah, jadi ini kita beli contohnya tanggal 30. Tanggal 30 berapa unit kita beli? Kita beli 1290 unit. Tanggal 30 1290 unit. Jadi kita tulis tanggal 30 1290 unit. Oke. Terus harganya kita beli di sini 55.000 harga beli kita, harga pokok kita 55.000. Ini pun juga sama dengan harga dikali sama dengan unit. Kita tinggal tarik. Oke. 70 sama dengan SAM buka kurung 2 kolom ini tutup kurung 70 juta. Kita cek ya. 70.950. Nih. Blok aja nih. 30 September tengok di bawah 70.950 kan. Jadi dia langsung terinput gitu. Jadi setiap kawan melakukan ada transaksi udah siap akhir bulan atau transaksi per hari, masukkan aja langsung ke laporan pengeluaran dan penjualan gitu. Terus di bawahnya ada penjualan lain. Nah, penjualan lain nih yang kayak kemarin gue bilang gitu kan. Misalnya kawan-kawan jual parfum, terus ada jual sampingan gitu. Yang lain gitu, entah jual apa contohnya ya. Madu misalnya. Parfum madu. Kan cocok itu parfum madu kan. Parfum untuk bersihkan luar, madu bersihkan dalam, ya kan? Jadi misalnya madu, nah, madu kan harga pokoknya lain kan, terus harga jualnya lain kan. Nah, jadi kalau kawan-kawan ada penjualan lain, yang pastinya ini penjualan lain bukan penjualan utama kita parfum gitu kan, penjualan lain itu masuk ke sini penjualan lain. Nah, contohnya apa? Misalnya ada jual madu, kawan-kawan isi berapa, harganya berapa unit yang laku, sama kayak dengan pendapatan penjualan. Terus di bawahnya ada beban pokok penjualan yang lain. Nah, beban pokok penjualan lain inilah harga pokok penjualan lain tadi. Madu tadi berapa kawan-kawan ngambil, atau berapa buat madunya gitu. Kalau kawan-kawan ngeproduksi madu atau apa kan. Jadi kalau ini kita nextkan aja ya. Sama juga rumusnya kita nextkan aja kalau kita nggak ada. Jadi terus ini atau kita delete nih ya. Kita delete ya. Kalau misalnya kawan-kawan misalnya kayak kemarin kita bilang gas, utangannya kan gas nih, jual gas. Nah, itu pendapatan penjualan, masukkan di pendapatan penjualan. Bebannya pun beban pokok pendapatan. Tapi kok misalnya ada sampingan kayak misalnya jual air mineral, kan sering kan orang jual air mineral kan. Nah, merek itulah pokoknya kan. Terserah merek apa kan. Jadi masuk ke sini penjualan yang lain. Ini harga pokoknya, beban pokok penjualan yang lain. Oke. Terus di bawah itu ini karena nggak ada, kita delete ya, nggak salah, kita delete, klik kanan delete. Oke. Habis itu yang paling penting beban operasional. Nah, beban operasional itu terdiri dari apa aja? Beban operasional itu banyak. Ada beban gaji karyawan kalau kita punya karyawan. Terus ada transportasi kalau misalnya kita ada misalnya ngambil barang, ngantar barang. Misalnya kalau kita cerita, oh ini harus ngantar barang kan ada uang minyak, uang transportasi itu juga. Tapi kalau misalnya nggak ada, bisa dikosongkan atau mau dibuat. Kalau misalnya perusahaan yang besar kan itu biasa beban SPPD dinas gitu, perjalanan dinas dia masuk ke beban transportasi gitu. Terus ada beban listrik dan air ya. Namanya kita usaha kan pasti ada ada kantor, ada listrik, ada air. Nah, itu bisa kawan-kawan masukin juga. Oke. Terus ada beban lain-lain. Nah, beban lain-lain ini bisa kawan-kawan pecah-pecah ya, karena beban operasional itu banyak tuh. Ada beban penyusutan. Kalau kawan-kawan punya aset, kalau punya gedung, punya apa gitu yang aset, ya itu mesti ada beban penyusutannya. Tapi kalau misalnya nggak ada, biasa kalau distributor kan ya udah cuma ambil barang, antarkan barang gitu aja kan. Tapi kalau misalnya ada aset, itu ada beban penyusutan. Terus kalau misalnya gedung nih, misalnya kita gedung nih sewa, ada beban sewa. Nah, gitu banyak sih. Jadi, misalnya contoh beban transportasi nih misalnya, nggak usah dibuat harga berapa unit sih, langsung jumlahkan aja gitu. Berapa sih keluar minyaknya? Atau misalnya
ada perjalanan dinas, atau kita bisa buat sheet. Sheet khusus untuk beban transportasi gitu. Tapi kalau nggak ada beban transportasinya apa? Terus beban listrik air langsung masuk aja. Kalau untuk bulan ini berapa sih beban listrik air? Misalnya kita bilang listrik air kita karena hemat kali mungkin 500.000 lah kita bilang kan. Terus beban lain, beban sewa atau apa, nyewa atau terserah kawan-kawan sih. Terus balik ke beban gaji. Masalah beban gaji. Nah, beban gaji ini kita buat sama kayak beban transportasi. Kita buat sheet khusus. Ini aku udah buat template-nya. Beban gaji nih warna kuning nih. Oke. Nih, gaji ini aku contohkan ya. Ini template-nya, kawan-kawan bisa niru juga. Buat aja gaji karyawan PT atau perusahaan kawan-kawan mau apa namanya, terus bulan apa, Januari ya kan. Ini kita mulai tadi bulan September ya. Jadi kita buat aja bulan September. Nah, inilah ada nomor, ada kolom nomor, nama, jabatan, gaji pokok. Ya kan, ini paling penting gaji pokok. Nah, terus bonus. Kalau kawan-kawan ada mau tambahan kan, misalnya gini. Oh, aku mau nambah nih. Aku mau nambah insentif atau biaya makan. Nah, ada uang makan gitu. Uang transportasi kan tadi udah kan, uang makan misalnya, atau semacamnya lah gitu, atau gaji lembur tadi kan, mau makan gaji lembur, tunjangan kinerja, itu terserah kawan-kawan, buat tinggal tambahin kolomnya aja sih kalau menurut aku. Oke, jadi ini misalnya di gaji ini, jadi kawan-kawan jangan biasakan kalau punya usaha, walaupun usahanya kecil, jangan kayak oh ini aku jual, hari ini aku jual, ini barangku jual, keuntungan ini udah langsung untuk aku semua, jangan. Nah, jadi walaupun kita punya usaha, kita tetap dimasukkan ke karyawan gitu. Jadi contohnya gini, misalnya kita punya sales kan, kita anggap aja nih sales kita, pekerja kita ada 3 gitu. Misalnya nih kalau ada nama, maaf ya kalau ada nama yang sama gitu ya. Misalnya nih Budi, ini udah sering kali sih namanya Budi. Misalnya jabatan dia sales. Oke, jabatannya sales. Terus Mawan pun sales. Ini kita sales. Ikrar kita buat kepala sales. Nah, dan Yogo, misalnya nama kawan sih. Kawan ada misalnya Yogo, ada Ondian, arti namanya siapa kan. Jabatannya juga kita buat direktur. Nah, ini yang punya gitu. Atau kalau misalnya kawan-kawan perusahaannya besar, karyawannya banyak 100 orang, ya kita buat sampai 100 gitu. Ini kebetulan karyawan kita anggap 3 aja biar nggak banyak ya kan. Jadi ada sales, ada kepala sales, ada direktur gitu. Manajer nggak ada lah, belum kita buat. Oke, terus kita tentukan gajinya. Sales berapa gajinya? Sales gajinya misalnya kita bilang 2 juta. Oke, 2 juta. Ini kawan-kawan G, I, K. Nah, buat di bawah ini home, yang ini tanda rupiah nih, accounting number format. Dia langsung keluar RP nih kawan-kawan. Oke, biar gampang. Oke, nih misalnya Budi gajinya 2 juta. Terus si Ikrar pun gajinya 2 juta. Terus si Mawan gajinya 2 juta. Si Ikrar karena kepala sales kita buat 2.500.000 lah misalnya ya. Oke. Yogo selaku direktur mungkin kita buat 4 juta. Ya, misalnya gitu. Misalnya kawan-kawan lah, kawan-kawan direkturnya, ya buat aja gajinya. Jadi kita nanti biar tahu labanya gitu, laba kita berapa gitu. Jadi jangan pula kawan-kawan, aku kan uang aku, usaha aku, ngapain juga aku buat gaji, pokoknya semua keuntungan langsung sama aku. Nah, itu ya terserah kawan-kawan mau gimana. Tapi kalau mau usahanya berkembang, nah, kawan-kawan mesti menentukan gaji gitu. Misalnya bonus, ini kan sales, mungkin si Budi sama Mawan bonusnya kencang gitu. Misalnya bonusnya kita bilang 400.000 si Budi. Terus si Mawan karena banyak penjualan 500.000. Terus kepala sales pun mungkin ada bonus juga kan. Kita anggap aja 600.000 ya. Nah, kalau misalnya direktur mau ada bonus nggak ada bonus terserah kawan-kawan lah. Oke, setelah itu total gaji sama dengan gaji pokok ditambah bonus. Nah, terus kok kawan-kawan misalnya ada lagi insentif, kayak tadi yang aku bilang insentif, gaji lembur, jadi ditambah-tambahkan terus
panjang tambah baru enter. Nah, jadi total gajinya sekitar 2.400.000. Tinggal kita tarik aja, tarik ke bawah. Oke. Baru di sini kawan-kawan bisa buat sama dengan kayak tadi ya. Rumusnya gampang sih, nggak pakai VLOOKUP lagi, sama dengan sum, tarik ke bawah, dah enter. Nah, berarti untuk di bulan September kawan-kawan mengeluarkan gaji, usaha kawan mengeluarkan gaji 12 juta gitu. Oke, 12 juta. Jadi setelah ini kawan-kawan bisa ini angka 4, kolom 4 dari 4 sampai ke sini sampai 12. Kawan-kawan klik kanan, terus kawan-kawan copy, terus di angka 15 kawan-kawan insert copy. Oke, dia bakal keluar. Nah, ini untuk apa Bang? Nah, ini untuk misalnya ini kan bulan September. Nah, ini kita buatlah di sini rekapan bulan September, Oktober, oke. Terus lagi buat ya dari angka 4 tadi ya. 4. Oke. Copy. Insert copy. Nah, jadi ini bulan Oktober, ini bulan November. Ini bulan Desember. Oke, jadi udah ada nih gaji-gajinya semua kan, tapi ya ini ya kawan-kawan kosongi dong, karena ini kan bonus, atau misalnya mau naik jabatan mungkin, atau tambah mungkin di bulan Desember tambah karyawan, ya kawan-kawan bisa di atas kepala sales ini kan, misalnya tambah sales nih, di atas ikrar, nama ikrar ini kolom 43, insert aja gitu, udah tinggal insert, tinggal kawan-kawan isi gitu, siapa namanya, misalnya ada namanya Anton, misalnya kita namakan si Anton aja ya kan, terus dia sales juga, terus gaji dia 2 juta juga. Ya, ini kan nambah karyawan kan, nah, berarti yang kita keluarkan 12.500.000 gitu. Jadi setelah itu ini kan udah ada nih sheet gaji kan, jadi nanti tinggal ini kita balik ke 1 yang tadi. Ini kan bulan September kan, ini kita rename aja ya. Ini kawan-kawan bisa klik kanan rename 9 buat angkanya 9, dah. Oke, nah di beban gaji nih, jadi kawan-kawan tinggal ngerumuskan aja sama dengan baru kawan-kawan arahkan kursor ke gaji September ini, klik oke, enter. Jadi dia bakal masuk, dia khusus bulan September dia bakal masuk ke sini beban gajinya. Nah, transportasi, misalnya transportasi kan kita buat kolom kayak gitu juga kan, kira lah misalnya transportasi yang kita keluarkan cuma 200.000 gitu. Nah, baru di situ ada total beban operasional. Total beban operasional ini sama dengan sum, buka kurung, semua beban operasional kita ini, enter. Jadi beban operasional kita bulan ini 12.700.000. Nah, gitu. Jadi di laba per bulan rumusnya sama dengan total pendapatan penjualan, ya kan, dikurang beban pokoknya, dikurang total beban operasional. Nah, enter. Nah, berarti laba kawan-kawan 200.000 bulan ini, khusus bulan September. Jadi kawan-kawan ya sedikit kali laba 200.000, ya lumayan juga gitu. Kalau mau banyak laba ya tergantung kawan-kawan buat sistem, mana tahu salesnya diperbanyak, karyawannya diperbanyak, tapi ini laba perusahaan, bukan keuntungan kawan-kawan ya. Kawan tadi kan keuntungannya udah kita buat di gaji. Nih misalnya kan nama saya misalnya Yogo nih, kan udah dikasih gaji nih 4 juta gitu. Oke, ini bulan 9. Terus mau bulan 10, 11, 12 ngetik lagi Bang, nggak usah. Kawan-kawan tinggal di angka 9 ini klik kanan, terus cari bacaan move or copy. Oke, ini kita memindahkan atau nge-copy gitu, memindahkan ke Excel lain. Terus ini pilih tetap judul kawan-kawan. Ini judul saya kebetulan laba rugi YouTube YT. Oke, pilih laporan laba rugi YT. Oke, laba rugi YT.
Terus jangan lupa checklist. Create a copy. Oke. Terus sering nih kejadian kawan-kawan. Nih keluar nih ada pertanyaan kayak ada sistem yang kayak error gitu, kopiannya sama. Jadi tinggal tekan enter aja. Terus kalau boleh bisa kita klik yes, boleh, tapi bisa enter. Kalau misalnya ada keluar ada bacaan gitu ya. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita tekan enter aja. Oke, udah kita enter. Oke, nah di sini kita buat nih rename. Ini kita rename, kita buat 10. Kan bulan 10 kan? Bulan 9, bulan 10. Jadi ini bulan 10 kita ganti nih bulan Oktober. Nah, jadi sebelum kawan-kawan ngisi, lebih bagus kawan-kawan buat template-nya dulu sih, buat tulisannya dulu gini. Nah, ini kan udah masuk rumus. Nanti tinggal kawan-kawan penjualan di bulan Oktober berapa, balik lagi kita ke sini lagi, kita hitung lagi barang keluar Oktober. Ini kan ada Oktober kan, berapa Oktober, tanggal 21 ada 3 barang sini ya. Oh ada 760 ya, kawan-kawan buat 760 tanggal berapa itu, tanggal 21. Oke, terus sampai kawan-kawan buat sampai bulan November, bulan Desember. Nah, oke. Jadi untuk mempercepat video nanti kita cut aja ya. Kita cut langsung masuk ke laporan laba ruginya. Oke kawan-kawan. Ini udah kita cut videonya kan. Nah, jadi ini udah aku buat nih, udah aku copy kayak tadi kan. Klik kanan, move or copy. Jadi kawan-kawan buat lah, kalau misalnya dari bulan 1, kawan-kawan buat sampai 12 bulan gitu. Jadi ini karena kita mulai kerjanya bulan 9, September, 9, 10, 11, 12 gitu. Ini kita enter ini, oke. Jadi ini kan nih kosong nih, bulan 10, 11. Oh ini jangan sampai silap nih, di khusus beban gaji. Nah kita kan udah ngelink kan. Jadi ini tetap 12, jadi beban gaji sama dengan misalnya bulan 10 ke sheet gaji, ini ke total gaji bulan 10, enter. Sama bulan 11 pun gitu juga, sama dengan oke, sama dengan nih bulan Desember, oke enter. Nah, jadi dia bakal ngesinkronkan tuh ke situ semua. Jadi kawan-kawan tinggal ngisi. Kalau khusus untuk beban gaji, tinggal ngisi gaji sini aja. Ada penambahan karyawan kayak tadi kan contohnya. Misalnya pun ini bonusnya mau lain-lain. Hari ini mungkin dia dapat bonus 200.000. Ini 500.000. Ini 700.000. Oke, sama juga di bulan kawan-kawan buat bulan November juga sama bulan Desember. Dia bakal, ini contohnya nih misalnya kan, nih 11 juta di gaji di bulan Oktober 11.900.000. Kita cek dulu ya. 11.900.000. Ini kenapa masih minus? Karena kita belum masukkan pendapatan penjualan. Oh ya, satu lagi nih kawan-kawan. Kawan-kawan misalnya ini panjang nih kan. Ini panjang, terus ke bawah kan hilang tuh bacaannya kan. Nanti nggak tahu, ini mana di mana bacaannya harga ya. Kawan-kawan bisa di bawah keterangan. Di bawah keterangan ini, kawan-kawan ke home, kawan-kawan ke view, oke. Terus ini ada bacaan freeze, klik freeze, kolomnya dibuat di bawah keterangan ya, terus freeze yang pertama, oke. Jadi kawan-kawan ke bawah kan, scroll ke bawah pun masih ada nih bakal keterangan harga. Jadi kok misalnya panjang nih kan, penjualan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30 kan bawah kan, jadi tetap masih ada harganya gitu. Terus balik kita ke, ini misalnya udah jadi nih bulan 9, 10, 11, 12. Nah, jadi kita tes ini ya ke laporan laba ruginya. Nah, kayak mana sih ngerumuskan laporan laba ruginya? Nih, aku udah buat template-nya, kawan-kawan pun bisa buat template-nya. Di sini aku buat template-nya PTHR, laporan laba rugi dan ini kawan-kawan aku pakai 2 bahasa ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi ya ini nggak wajib sih. Ya bahasa Indonesia aja nggak masalah. Cuman biar keren sedikit usaha kita. Jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya kan. Jadi ini aku buat PTHR, PT kawan-kawan, laporan laba rugi dan penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal per 31 Desember. Jadi kawan-kawan bisa ngerumuskan. Kawan-kawan buat dulu 31 Desember 2020.
Terus pendapatan penjualan. Nah, pendapatan penjualan, nih kawan-kawan buat sama dengan, gampang kok rumusnya, sama dengan ambil bulan 1. Kalau ini kan mulainya bulan 9, bulan 1 di total pendapat penjualan. Nah, di sini di 83 juta ini ditambah ke bulan selanjutnya, bulan 10, ditambah ke bulan 11, ditambah ke bulan 12. Enter. Jadi kalau misalnya dari bulan 1, kawan-kawan buat bulan 1 gitu. Misalnya beban pokok nih, beban pokok juga sama dengan ambil di beban pokok pendapatannya, ya kan, ditambah beban pokok pendapatan. Jadi kawan-kawan buka sheet satu-satu tiap per bulan, baru enter. Oke, masuk ya 70. Laba bruto sama dengan pendapatan penjualan dikurang sama beban pokok pendapatan. 12.900. Nah, penjualan lain tadi kita kan nggak ada penjualan lain, beban pokok penjualan lain pun nggak ada ya, jadi kawan-kawan bisa kosongkan. Tapi kalau ada, kawan-kawan rumuskan sama dengan ke pendapatan penjualan. Beban operasional pun sama juga, beban operasional sama dengan ini ditambah beban operasional tambah enter. Oke, 46. Jadi ini laba sebelum pajak sama dengan, sama dengan laba bruto tuh ditambah penjualan lain kalau ada penjualan lain dikurang beban. Yang namanya beban dikurang beban pokok dikurang beban operasional. Enter. Berarti beban operasionalnya kok banyak kali ya? Oh, karena kita ada buat gaji ya. Karena kita udah ngisi gaji bulan 10 ya, udah sinkron semua nih. Udah kita isi pula ya. Ya udah nggak masalah. Oke. Laporan laba rugi, oke? Nah, inilah laba sebelum pajak kawan-kawan. Nah, kalau beban pajak, Bang, rumus beban pajak gimana? Rumus beban pajak mungkin nanti di video selanjutnya kita bakal kasih tahu kayak mana sih rumus beban sebelum pajak gitu. Kalau laba bersih tahun berjalan sama dengan laba sebelum pajak dikurang beban pajak. Inilah laba kita. Ini laba sebelum pajak. Ini laba bersih kita. Udah setelah pajak. Oke? Kita tengok contoh nih. Di bulan 10, kawan-kawan bisa ngisi. Ini bisa kita contohkan di bulan 10. Bulan 10 kita lihat penjualan tanggal berapa kita lihat. Bulan 10 nih, penjualan tanggal 21 ya. Nih, tanggal 21 kita jual berapa unit? Kita jual 760 unit. Kita tulis penjualan tanggal 21 kita jual 760. Kita enter harganya 65.000. Oke, 49. Terus tanggal 22 juga kita jual 790 ya. 790. Jadi dia langsung terisi kawan-kawan. 65.000. Oke. Tanggal 22. Oke, tanggal 22. Oke. Dah, pembelian barangnya sama. Kita lihat di barang masuk ada nggak? Oh, ada nih. Bulan Oktober kita beli tanggal 30. Tanggal 30 semua ya, kita beli tanggal 30 semua. Oh, salah kok ini. Ini tanggal 30 semua kita ada beli 1.550. 1.550 ya. Oke, beli barangnya harganya berapa? 55.000. Oke, jadi kita beli barang 85 juta. Ya, dia langsung auto terinput tuh. Berarti keuntungan per bulan kita 3.600.000. Laba kita di bulan Oktober. Jadi kita tahu kalau misalnya rugi nanti keluar. Misalnya ada ban listrik, kita ban listrik banyak kali pakai listrik 1 juta. 100.000. Nah, 1 juta. Jadi dia langsung terinput nih, langsung bakal keluar ke laporan laba rugi. Nah, nih. Ini kan langsung terinput kan? Tadi kan cuma 12 juta nih, terinput ya. Nah, jadi nanti kawan-kawan tinggal masuk di bulan 11, dia bakal masuk langsung ke laporan laba rugi. Jadi kawan-kawan tinggal enak gitu di laporan laba ruginya. Jadi kawan-kawan nggak perlu capek hitung-hitung nanti di akhir tahun. Dia langsung terinput di akhir tahun. Oh berarti keuntungan aku segini ya. Ini kok sekarang masih rugi ya. Dia masih rugi 21. Itu dikarenakan mungkin udah kita masukkan beban operasionalnya kan semua. Karena gaji-gaji udah kita masukkan. Ini ntar kukat
bakal ku isi nih bulan 10, bulan 11 ya. Oke, ini udah aku input datanya nih. Jadi kita input nih per penjualan. Ini ada penjualan tanggal 21, 22 di bulan Oktober, sama juga di bulan oh ini belum kita ganti ya, ini bulan November ya. Harusnya November. Ini Desember ya. Ini Desember. Nih setiap per bulan udah aku masukin nih. Ini udah aku input nih dari laporan persediaan kita. Nah, ini kan setiap hari ini kita input nih berapa penjualannya. Di sini udah kita input. Dia langsung masuk ke laporan laba rugi nih. Masukkan ke laporan laba rugi. Nah, berarti pendapatan penjualan kita sebesar 337 juta, beban pokok pendapatan sebesar 282.700. Ini kan rumusnya. Dan terinput. Kita tes ya. Betul nggak pendapatan penjualan kita segitu? 337. Kita tengok di laporan persediaan. Ini barang keluar nih ya. Sama dengan SAM buka kurung, tarik, enter. 337.610. 337.610. Oke. Terus barang masuk pun juga kita buat sama dengan SAM. Oke, bentar. 282.700. 282.700. Laba kita 54 juta. Terus beban operasional kita 52 juta. Beban operasional itu apa? Ini yang kita sinkronkan tadi ke beban operasional semua. Bulan 9, bulan 9, bulan 10, bulan 10 kita 12 juta. Bulan 11 pun 12 jutaan. Bulan 12 14 juta. Ini terdisit gaji. Nah, dari bahasanya ini ku input nih gajinya nih. Di Desember kita ada nambah karyawan. Nah, kalau nambah karyawan kita tadi ku bilang tinggal ini insertkan aja kalau mau nambah karyawan gitu. Jadi itulah hasil laporan laba rugi. Kalau beban pajak, nah beban pajak ini dia mesti ada perhitungan pajak. Nah, ada juga sih rumusnya. Nanti di video selanjutnya mungkin next time aku buat nih beban pajak. Oke, demikian tutorial kita membuat laporan laba rugi. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau mau share. Oke, bye bye.